Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi sistem informasi yang beranggotakan tadi. Yang pertama yaitu definisi sistem. Definisi sistem memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Pendekatan prosedur yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Sedangkan pendekatan komponen yaitu pendekatan komponen untuk mempelajari sistem dalam menggapai tujuan analisis dan perancangan sistem. Kedua yaitu karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu terdiri dari komponen, batasan, lingkungan, dan hubungan. Yang pertama, komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi untuk bekerjasama membentuk satu kesatuan. Batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. D. Penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Untuk E, masukan sistem adalah energi yang masuk ke dalam sebuah sistem seperti perawatan dan sinyal. Input sistem adalah suatu energi yang akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Setidaknya terdapat dua jenis, yaitu input system. Yang pertama dinamakan maintenance input dan yang kedua dinamakan signal input. F, keluaran sistem adalah hasil energi yang telah diolah serta diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Output atau pengeluaran sistem merupakan hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sistem. G, pengolahan sistem, yang mana bagian ini berada di bagian dalam suatu sistem yang berperan di dalam memproses data masukan atau input untuk kemudian dialihkan dan dikirimkan ke output. Artinya, pengolahan data ini digunakan untuk memproses sistem informasi secara menyeluruh dan kemudian mentransmisikan hasilnya menuju keluaran atau output. Selanjutnya H, sasaran sistem. Sasaran dari sistem merupakan analisis berupa siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi ini. Tanpa adanya sasaran dari pembuatan sistem, maka sudah pasti sebuah sistem informasi tidak akan bisa bermanfaat dan juga berguna. Selanjutnya, definisi data dan definisi informasi. Yang pertama, siklus informasi. Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses pengolahan data menjadi informasi. Yang kedua yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi mempunyai atribut-atribut seperti informasi yang diperoleh dari sebuah sistem, keakuratan informasi, relevansi informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi. Kualitas informasi sering merupakan dimensi kunci menyangkut instrumen kepuasan pengguna akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iva. Selanjutnya untuk nilai informasi. Suatu informasi memiliki nilai karena informasi tersebut dapat menjadikan keputusan yang baik serta menguntungkan, memiliki nilai informasi yang tepat.
Untuk sifat yang dapat menentukan nilai suatu informasi, ada yang pertama, kemudahan dalam memperoleh informasi, kemudian sifat luas dan kelengkapan informasi, kemudian ketelitian akurasi informasi, kemudian kecocokan dengan pengguna relevance informasi, kemudian yang kelima ketepatan waktu informasi, kemudian kejelasan clarity informasi, fleksibilitas dan keluasannya, kemudian dapat dibuktikan nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian tidak ada prasangka nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut tidak menimbulkan prasangka dan keraguan adanya kesalahan informasi. Yang terakhir, dapat diukur informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar bisa mencapai nilai yang sempurna. Selanjutnya, untuk definisi sistem informasi. Secara umum, adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Kemudian untuk komponen sistem informasi, ada yang pertama, sistem informasi manajemen, sistem informasi pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan yang terakhir sistem pemrosesan transaksi. Untuk contoh penerapan sistem informasi, yang pertama ada e-commerce, e-learning, fleet management system, knowledge work system, office automation system, dan yang terakhir transaction processing system. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.